Buat kalian yang di tahun ini berencana membeli sebuah kamera, tapi kalian bingung mau pilih kamera yang mana nih? Yang kecil ini atau yang besar ini? Gua Broget, check it out. Karena aktivitas foto dan video yang begitu intens, sehingga membuat kalian itu ingin mengupgrade dari yang tadinya memakai HP, sekarang ingin mengupgrade membeli sebuah kamera. Dan kebetulan juga tabungannya udah cukup, men. Tapi masih bingung antara kamera ini, action cam, atau kamera yang besar ini, mirrorless atau DSLR. Apa aja perbedaan yang menonjol pada kedua kamera ini? Di poin yang pertama adalah dari segi peruntukannya. Untuk action cam, ya namanya juga kamera aksi, tentunya diperuntukkan untuk aksi-aksi di outdoor sana, ya kan. Ini bisa dipakai buat naik sepeda misalnya, atau buat berenang, atau bisa juga motovlog, ditaruh di stang motor. Dan ini saking ukurannya itu kecil dan bobotnya ringan, ini bisa ditaruh di mana aja, men. Mau di dashboard mobil atau mau ditempel. Nah, ini kebetulan gua pakai Insta360 S Pro 2. Ini bisa ditempel-tempel nih, baik di tiang listrik misalnya, atau di manapun yang berbau besi, tinggal tempel, rekam, vlog. Rata-rata kalau action cam itu sudah dibekali dengan modul stabilizer, sehingga walaupun dipakai untuk beraksi, ya tetap aja nanti videonya akan stabil. Dan udah pasti anti air. Jadi kalau diajak berenang atau diajak buat diving, itu aman, men. Untuk aksesorisnya sendiri, action cam itu udah banyak, men, di luaran sana. Orang menjual aksesoris untuk action cam. Dan macam-macam bentuknya. Ada yang buat di dada, buat di topi, atau ditaruh di tas ransel gitu kan. Berbeda dengan kamera besar ini. Lihat dong, bodinya yang besar, bobotnya yang berat, udah pasti nggak bisa diajak untuk beraksi. Jadi dia kurang fleksibel. Masa ditaruh di sini atau di topi gini, ya tengkleng leher lo, ya kan. Ini baru bodinya doang loh, belum ada lensanya nanti kan. Lensanya ini kan nanti macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan, tambah berat lagi, men. Tapi di sisi yang lain, ini adalah termasuk kamera profesional. Udah pasti gambar yang dihasilkan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan action cam. Next, poin yang kedua adalah bagian sensor. Untuk sensor di kamera DSLR atau mirrorless itu udah pasti berukuran lebih besar dibandingkan dengan action cam. Secara lensanya aja itu tidak lebih besar daripada sensor sebuah kamera DSLR ataupun mirrorless, sehingga dia akan menghasilkan gambar yang lebih proper lagi, lebih bokeh lagi, dan dynamic range-nya itu udah pasti lebih akurat dibandingkan dengan action cam. Apalagi di kondisi yang minim cahaya atau kondisi pada malam hari. Sensor itu ibarat dua buah ember, yang satu besar, yang satu kecil. Ketika diisi air secara penuh, udah pasti air di ember yang besar akan lebih banyak. Begitu juga sensor. Jadi gue ngomong ember kan ya. Next, poin yang ketiga adalah pada lensa. Nah, ini kebetulan kan gue pakai Nikon ya, Nikon D7100, dan action cam-nya gue pakai Insta360 S Pro 2. Sebenarnya ini sih nggak sebanding ya. Yang satu udah tua kamera DSLR-nya, yang satu ini keluaran tahun yang kekinian. Nggak sebanding sih, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai bahan praktek aja. Secara lensa, kamera DSLR atau mirrorless itu bisa diganti-ganti lensanya. Nah, kalau istilah kerennya adalah interchangeable lens cam, alias kamera yang bisa diganti-ganti lensanya.
Biasanya e-commerce itu jualnya hanya bodinya saja. Nah, lensanya itu dijual terpisah. Jenis, merek, dan fungsinya itu macam-macam. Jadi mereka jual terpisah. Tergantung pilihannya apa. Nah, Nikon ini aneh ya. Ini tahu nggak, kayak spion Yamaha. Entah itu spion sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau ngencenginnya, putranya malah ke kiri, men. Sama nih kayak Nikon. Ini tuh bisa diganti-ganti lensanya sesuai kebutuhan. Kalau mau foto yang ke hutan gitu, mau foto binatang, bisa pakai lensa telefoto gitu kan. Kalau pakai lensa kecil kayak gini ya keburu lari itu binatang. Nah, buka tutup lensanya, nyalain kameranya, tinggal jepret, jadilah dia sebuah foto. Berbeda dengan action cam. Action cam ini lensanya itu udah fix, alias dia sudah menempel di bodi kamera, sehingga dia tidak akan bisa diganti-ganti. Nggak tahu ya kalau teknologi kedepannya, mungkin produsen action cam itu bereksperimen, dia membuat produknya lensanya bisa diganti, yaitu gua nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini lensanya itu masih nempel di bodi. Yang terakhir adalah pada bagian menu atau bagian settingan. Kalau kalian berencana membeli kamera yang DSLR atau mirrorless, gua saranin mendingan lu luangin waktu untuk mempelajarinya, try and error, sehingga pada saat nanti mau dipakai lu udah siap. Nah, berbeda dengan si action cam. Action cam ini kalau gua bilang selain bodinya yang kecil, bobotnya yang ringan, menunya juga simple. Ini S Pro 2 ini kalau gua lihat di menunya, maksimal kita paling bisa setting di resolusi misalnya 8K, 4K, atau di frame per secondnya misalnya 30, 25, 24 dan seterusnya. Dan yang tadi gua bilang di sini tuh ada modul stabilizer. Stabilizernya tuh kita bisa pilih di sini, mau nggak pakai stabilizer atau mau pakai stabilizer, dan kita bisa setting stabilizernya seperti apa. Setelan buat lensa yang dimana action cam itu rata-rata lensanya tuh pasti wide, ya paling di sekitaran itu aja ya. Walaupun action cam pada S Pro 2 ini ada settingan untuk manualnya ya, tapi nggak seribet dan serumit kamera besar ini, men. Nah, mudah-mudahan di ulasan gua kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang berencana di tahun ini membeli sebuah kamera, karena gua sukanya tuh berwisata gitu kan, kulineran. Nah, gua mau beli action cam deh. Atau lu yang berpikiran gua mau yang foto yang proper, yang profesional, ya udah lu tinggal pilih kamera DSLR atau mirrorless. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.